Saya dari dulu males gitu ya, nyebutin nama, terus tiba-tiba dia drop aja. Udah kita puji-puji, kita seneng, tiba-tiba saya berapa kali mengatakan itu, lalu bilang, oh saya lagi suka banget sama si ini. Hmm. Besok dia main itu dia zong gitu, dia drop. Halo, selamat pagi Bung Wisli. Selamat pagi Mbak Yanti, Mbak Fitri. Oke, kayaknya Bung Wisli udah ready nih Udah ya. ready untuk Semangat kita sekali. tanya-tanya ini soal Betul, timnas kita Indonesia mau U22 ngobrol ini. Oke, Bung Wisli, ini kan timnas Indonesia U22 diperkuat pemain-pemain top seperti Ivar Yener, Mauro Zylstra. Nah, apakah kehadiran mereka membuat timnas Indonesia U22 otomatis memenangkan emas di SEA Games 2025 ini? Nggak ada jaminan sama sekali ya bahwa kita memanggil siapapun belum tentu karena yang menentukan kemudian pertandingan adalah strategi pelatih, persiapan si pemain dan juga bagaimana lawan mengantisipasi strategi kita. Jadi harapan kita iya dengan datangnya tiga pemain abroad gitu ya, ada Dion, ada Mauro, ada Ivar. Tapi apakah kemudian ada jaminan dengan pelatih yang sama yang membawa kita juara tahun lalu di Kamboja, akankah juara lagi di Thailand itu nggak ada jaminan sih. Harapan kita seperti itu sih, karena Mbak Janti, Mbak Fitri, sekarang ini kan kita masuk dalam fase mabok timnas. Apapun tentang timnas itu adalah sesuatu yang membuat kita terpesona dan kayak magnet ya. Hidup Betul. kita berhenti, ketika timnas main hidup kita berhenti. Gitu. Betul. Selalu rame. Nah, sekarang coach Abung membahas soal coach Indra Syafri nih ya. Dia udah punya pengalaman untuk meraih medali emas di SEA Games 2023, terus beberapa kali membawa timnas di berbagai level juara. Apa sih menurut Bung soal kelebihan dari coach Indra Syafri ini, Bung Wesley? Eh, Pertama saya harus mengatakan bahwa saat ini ya, Mbak Yanti yang pernah membawa tim kita berprestasi itu di kategori usia di AFF, AFF kategori usia U16, U19, U23 itu ya baru pelatih lokal memang. Termasuk Indra Safri di U23, lalu SEA Games tahun lalu, SEA Games sebelumnya di Kamboja. Sebelumnya ada Coach Indra Safri, Coach Fahri Saini juga pernah membawa tim di juara AFF. Jadi kategori kita untuk Asia Tenggara ini masih kategori usia, Betul. belum senior. Senior. Kan AFF itu kita nggak pernah juara nih. Jadi doyannya final doang, tapi nggak mau juara. Gitu. Jadi kalau harapan kita dengan Indra Safri kembali menangani tim usia muda, kelebihan pertama adalah faktor komunikasi. Itu sudah pasti. Dia mengenal karakter anak Indonesia. Kan otomatis bisa dibilang 90% sekarang timnya kan bermain di Indonesia. Iya, betul. Yang tim ini hanya 3 yang bermain di luar kan, Dion, Mauro dan Ivar. Jadi kalau dari komunikasi harusnya itu yang memudahkan Indra Safri. Lalu dia memiliki asisten yang juga mengerti sepak bola Indonesia. Itu yang memudahkan dan saya pikir salah satu aspek yang selama ini menguntungkan bagi Indra Safri adalah faktor dia berkomunikasi dan mengenal sepak bola Indonesia. Oke, nah Bung Wisli, apa kelebihan yang dimiliki timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 ini? Ya kita harus lihat patokannya 4 pertandingan ya. Ke Oktober kemarin itu kita pernah uji coba lawan India. Di India hasilnya memang kurang menguntungkan lah, kita kalah sekali, imbang sekali. Dan terakhir kita menghadapi Mali itu terlihat sekali koordinasi pertahanan kita tuh jauh dari yang kita harapkan untuk terjun ke sebuah turnamen. Kita kalah 0-3 dari Mali dan imbang 2-2 di laga kedua lawan Mali. Tapi bagi saya persoalan pertama adalah kemampuan kita mendekati gawang lawan, kreativitas kita pasti harus lebih tenang, lebih agresif, dan di belakang koordinasi pertama serangan-serangan mendadak ketika kita kehilangan bola, bola dikuasai lawan, langsung serang ke pertahanan kita, itu kerap organisasi pertahanan kita itu belum bisa bermain dengan tenang lah. Kadang-kadang gugup akhirnya
kesialan buat kita. Nah, kalau tadi bicara soal penyerang, kita diperkuat beberapa penyerang top nih di timnas Indonesia U22 ini, Bung Wisli. Ada Mauro Zylstra, Jens Reven, Rafael Strijk, dan Hoki Caraka. Menurut Bung Wisli, siapa nih yang kira-kira akan bersinar? Tergantung kembali, kalau saya jadi pelatih ya, saya akan menyusun kerangka tim yang sudah paten ya, tapi siapa pemain yang cocok melawan siapa? Apakah melawan Filipina cocok si A? Apakah nanti dia lawan Myanmar ganti si B? Itu kembali kepada pelatih dan kesiapan fisik. Tapi kalau kita memacu dari sekarang, kan kita punya tren bagus nih. Kalau kita menang di laga pertama sepak bola SEA Games itu lumayan. Musim lalu di 2023 kita menang 3-0 atas Filipina di laga perdana, juara. Terus kita pernah juara lagi di SEA Games 1991. Itu laga perdana. Kita menang juga lawan Malaysia 2-0. 87 di Jakarta kita juara lagi di sepak bola SEA Games. Laga perdana kita mengalahkan Brunei. Jadi kita punya track record. Nah, kalau saya melihat bukan mengacu kepada sejarah lalu, tapi secara mental, kalau kita menang di laga perdana dengan penampilan yang baik, laga berikutnya itu akan memudahkan. Nah, jadi saya menyangka sih Rafael Strijk dan Mauro akan menjadi starter, dan sebenarnya saya berharap Mauro yang akan bersinar karena posisi dia benar-benar posisi striker. Kalau di sepak bola itu posisi 9. Oke Bung, ini kan pemain diaspora ini sering dianggap sebagai pembeda ya. Nah, benar nggak sih seperti itu? Atau memang ada faktor lain yang lebih penting sehingga banyak sekali pemain diaspora yang akhirnya diunggulkan untuk ke SEA Games? Kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh menafik bahwa fondasi saudara-saudara kita yang main sepak bola di Eropa, dilatih di Eropa itu lebih bagus dibandingkan fondasi kita. Jadi kalau kita mundur, lihat ke negara ada di sekitar yang bola, kadang-kadang lapangannya berbatu, berkerikil, itu kan membuat fondasi sepak bola mereka itu kalah dibandingkan saudara kita yang latihan dari umur 8 tahun, 10 tahun itu lapangannya udah mulus. Nah, ngoper bolanya udah benar, tendangannya benar. Lalu aspek mental yang harus kita akui juga. Pemain abroad ini, pemain kita yang main di luar, yang lahir di luar, itu punya mental bagus dalam hal mengambil keputusan. Tidak ragu-ragu dan tidak ada inferior terhadap lawan, apalagi ya rasanya Asia Tenggara. Jadi itu yang sangat membedakan kita dengan lain. Jadi nggak usah bohong, meskipun kita terus mengejar secara fondasi sepak bola, kita terus mengejar supaya anak kita punya fondasi yang kuat, percaya diri yang kuat, jangan minder dulu kepada lawan, apalagi kalau lihat nanti hidung mancung atau bule itu sudah begini, nggak boleh lagi. Sekarang kalau bicara soal lawan nih Bung, Thailand tentu jadi salah satu lawan yang harus banget diwaspadai karena mereka bisa jadi favorit juara main di kandang sendiri. Kalau Bung Wesley menilai gimana kekuatan Thailand, apakah ada kans untuk juara? Tetap saja kalau kita bicara yang tuan rumah itu Thailand, Vietnam, di Indonesia, itu pasti timnya langsung diunggulkan juara tuh. Iya, betul. Gitu. Karena ya kita nggak bisa bohong bahwa strata kita sekarang 3 itu yang utama, di bawahnya Indonesia, Malaysia, Singapura, Myanmar. Nah, kalau ketika Thailand jadi tuan rumah, sudah pasti mereka diunggulkan sebagai juara, tapi tidak ada yang mustahil. Gitu ya. Bagi kita dengan sepak bola kita yang terus berkembang, sepak bola jadi kita terus berkembang, kompetisi terus bergulir, harusnya kita bisa mengatakan bahwa kita salah satu nanti yang menjadi tim lolos dari fase grup, karena tahun ini sama tahun lalu kan beda tuh, tahun lalu itu hanya 2 grup, jadi 10 negara, 10 tim dibagi 5 dan 5. Sekarang ada 9 karena Kamboja mundur kan, dan 3. Nah, 3 ini ya kita sudah pertimbangkan lah siapa juara grupnya, dengan satu siapa runner up terbaik ya. Saya pikir Thailand akan ada menjadi salah satu tim yang lolos. Oke, dengan melihat materi pemain saat ini nih, apakah bisa diprediksi bisa memaksimalkan kemampuannya di SEA Games nanti menurut Bung Wisli? Kalau kita lihat beberapa pemain kita muda ini sudah rajin
sering dan dapat bermain banyak di Liga Indonesia. Saya sih optimis ya. Asal satu kalau menurut saya, jangan over confidence, jangan banyak dipengaruhi sosial media. Kalau saya sih dari dulu saya selalu katakan kepada Pak Manajer, kepada siapapun ketika kita diskusi, boleh nggak sih pemain kita itu berhenti main sosial media sampai selesai kompetisi? Karena kadang kita main bagus dipuji setinggi langit. Begitu kita main jelek, dimaki-makinya udah kayak Betul. kita Nah, iya punya harga benar. diri. Iya kan? Iya betul. Emang Bung. nggak kebawa ke sini, kemakan deh. Misalnya dia mau tidur, dia buka-buka, terus apalagi dia jauh-jauh, makin bahaya lagi gitu. Ya kayak hoki itu kan tukang Iya. balas itu, Iya. bahaya juga. Jadi kalau itu bisa kita kontrol kendalikan, dia tidak bermain sosial media dulu selama turnamen. Kalau nggak tahan posting tapi jangan baca komen gitu ya, supaya nggak kebawa kepikiran dan mempengaruhi penampilan itu. Pasti nggak bisa dibilang itu nggak berpengaruh. Pasti. Ketika ada pujian itu memabukkan, ya bahaya juga nanti tiba-tiba merasa diri sudah optimal, sudah maksimal, padahal perjalanan masih panjang. Atau baru main sekali jelek, udah dimaki-maki, dicaci maki, kemudian udah hilang kepercayaan dirinya. Nah itu yang tadi saya katakan, potensi kita itu beda dengan yang bermain di luar negeri. Bung, kan ada perubahan jadwal juga nih di di fase grup karena lawan Indonesia berkurang. Itu menurut Bung akan mempengaruhi kondisi atau permainan dari timnas jadi lebih mulus atau gimana? Bisa dua-duanya, kita mau lihat yang mana dulu. Kalau secara persiapan yang kurang waktunya, dengan tidak kita bermain di tanggal 5, tanggal 8 kita baru bermain, kalau tidak Indra Syafri dan tim pelatih punya waktu lagi mempersiapkan, melakukan strateginya, memantapkan chemistry pemain yang baru bergabung. Jadi itu bisa dibilang sebuah keuntungan, meskipun mesin kita terlambat panas, tapi harusnya kita lebih melihat keuntungannya dibandingkan misalkan mesin kita belum panas untuk yang lain. Tapi kan di grup kita ini ya sama-sama bisa dibilang belum panas ya. Jadi harus lihat keuntungannya aja, jangan lihat kita yang kehilangan satu lawan itu jadi berlebihan. Oke Bung, dengan gaya main seperti saat ini nih, pemain mana yang Bung Wisli prediksi bisa jadi bintang nih di SEA Games nanti? Saya dari dulu males gitu ya, nyebut nama, tiba-tiba dia drop aja. Udah kita puji-puji, kita seneng, tiba-tiba saya berapa kali mengatakan itu, lalu oh saya lagi suka banget sama si ini. Besok dia main itu dia zong gitu. Kalau bisa sih yang menonjol adalah kerjasama tim. Yang menonjol adalah bagaimana tim bermain sesuai dengan strategi yang tepat pula, strategi yang bervariasi. Jadi netizen kan banyak menghakimi Coach Indra Syafri sebagai pelatih yang miskin taktik. Itu kerja taktiknya pasti wing, lalu wing cutback. Tapi kita mau lihat Indra Syafri bisa buktikan kalau materi sayur, saya kasih perumpamaan ya Mbak Yanti, kalau sayurnya cocok buat gado-gado, jangan dipaksa jadi spaghetti. Kali ya kan, Iya, kalau betul. taktiknya kita paksain untuk pemain yang nggak cocok, ini Iya. kan repot lah. Betul, Kita betul. cari taktik yang cocok buat pemain kita. Kalau kita singkongnya cocok buat direbus, jangan digoreng. Bung Wisli, kan selama ini lini serang timnas tuh jadi sorotan ya karena memang sulit untuk cetak gol di beberapa laga. Kemarin lawan Mali juga, tapi di match kedua lawan Mali, Rafael Strijk dan Mauro Zilstra berhasil cetak gol. Ini jadi modal pentingkah menurut Bung Wisli? Ya, kepercayaan diri. Menurut saya, secara kualitas permainan kita gol, saya greget lihat pertahanan Mali ketika itu seolah-olah kok longgar ya ketika nyetak gol. Tapi untuk kepercayaan diri, ya itu bagus. Kita bisa mencetak gol ke gawang lawan yang bermain sebenarnya bagus sekali di laga perdana. Kita kalah itu kan mereka menunjukkan Mali itu levelnya di atas kita. Tapi di laga kedua kita bisa cetak 2 gol. Saya melihat aspek positifnya aja bahwa itu bisa membantu kepercayaan diri para pemain kita. Terlepas dari proses golnya, itu harus dihargai, itu sebuah hasil upaya
pemain kita dalam karena kalau gawang terbuka, kalau nggak mencetak gol juga bisa aja terjadi tendangannya ke samping, ke kiri, ke atas kalau gawang udah kosong bisa aja. Tapi saya melihat harus hargai dia. Kalau menurut Bung, PR terbesarnya apa sih kalau untuk di lini serang timnas ini? Kenapa jadi susah untuk cetak gol? Ada pesan-pesan khusus? Tiap penyerang itu pasti nyari fokusnya siapa di belakang, tapi yang penyuplai bolanya, dan itu ditentukan oleh kualitas si pemain tadi, lalu strategi pemainnya. Kita mau main sayap atau mau main direct, kita mau nyerang lewat mana. Terus formasi itu bukan. Kalau formasi misalkan ada 4-2-3-1, yang satu striker pasti dilayani 3 pemain belakang, itu yang menyenangkan. Tapi kalau kita misalkan main 4-3-3, anggaplah 3 pemain 3 striker di depan. Kalau nggak mau 3 gelandang ini kan harus menyuplai 3 orang. Nah ini tidak mudah ketika karakternya nggak cocok sama pemain. Itu tadi saya katakan, kalau punya sayur buat gado-gado, jangan paksain buat spaghetti. Nah ini kita bisa latih. Oke, nah Bung nih, kalau harus memilih satu faktor penentu nih, apakah kualitas individu, chemistry tim, atau strategi pelatih yang paling berpengaruh untuk peluang juara? Saya sudah sekali Mbak. Faktor penting semua ya, Bung. Saya anggap yang dua dulu deh. Strategi pelatih dan chemistry. Jadi kalau strategi pelatih sudah benar, chemistry antar pemain tidak terjalin, itu kita mau saling mengerti, saling kerjasama itu kita. Nah, kadang-kadang kita aksi individu itu tidak harus berperan besar. Kadang-kadang 10%, 20% dia bisa menentukan hasil pertandingan. Itulah sepak bola. Bahkan ada lagi faktor penting yang mungkin 5% ya, keberuntungan. Kalau udah ngejar-ngejar udah main bagus tapi nggak beruntung, ada aja sepak bola. Jadi 5% bisa jadi keberuntungan. Jadi pertanyaannya susah sekali, tapi kalau kita gabung ya itu semua gabungan lah gitu. Lalu Bung, soal Arkan Fikri yang dicoret dari skuad nih, menurut Bung tuh akan ada pengaruh kah di skuad timnas Indonesia U22 nanti? Karena perannya juga termasuk sentral kan ya? Ya. Salah satu pemain yang agresif ya, menyerang, ini eksplosif kalau menurut saya. Kabarnya memang kondisinya tidak fit untuk bermain. Memang menjadi faktor penelitian juga. Jadi saya memprediksi dia itu salah satu pemain pilar dari formasi di perangkat di belakang. Karena salah satu pemain muda yang punya pengalaman, keberanian dan kayak apa ya, bebas gitu loh, mengekspresikan permainannya di lapangan, nggak munduran, nggak malu-malu. Oke, mungkin terakhir nih, Bung Wisly, yakin nggak nih dengan komposisi tadi dan pembahasan kita tadi bahwa timnas kita bakal menang di SEA Games nanti nih? Satu kata. Kalau menang di grup, saya yakin. Final pun saya yakin. Tapi kalau untuk juara kita lihat dulu. Dan berapa banyak pemain kita yang absen untuk juara atau hukuman, karena kita belajar dari sebelumnya emosinya tinggi-tinggi sekali. Sekarang kalau kita lawan Vietnam, lawan Thailand, dan itu mempengaruhi nanti strategi pelatih. Kita tunggulah. Kalau final saya yakin. Kalau ini, satu lagi Bung, soal Marcelino nih, kan lagi rame. Dia turut dipanggil ke skuad, tapi kayaknya belum hadir juga sampai sekarang. Menurut Bung, harus nggak sih Marcelino ikut gabung, atau dengan tanpa Marcelino kita juga bisa bersaing? Kemudian pasti ada. Marcelino sudah 2 kali main SEA Games loh. Pengalaman dan kepatangan. Karakter seniornya kan udah 2 digit juga untuk capsnya, tampilannya di senior. Jadi kematangan. Tapi kita tidak boleh bergantung pada satu pemain. Itu berbahaya kalau kita katakan Marcelino nggak adil. Kata adil itu membuat semangat kita. Jadi kalau Marcelino nggak hadir, oke, saya siap sebagai pengganti, saya siap sebagai pelapisnya. Strategi bilang saya siap dengan strategi tanpa Marcelino. Itu yang membuat kita sepertinya maju dengan optimis. Jadi jangan seperti itu. Kalau tidak aduh, itu kadang-kadang tanpa sadar itu melemahkan kepercayaan diri dan mengganggu main kita. Baik, Bung Wisly, terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol di Morning Zone.
Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi dan salam sepak bola. Kasih Bung. Terima kasih. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.